Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita memasuki pelajaran akidah pasal yang keempat. Al-Faslur Rabi, pasal yang keempat. Ma'rifatul mu'mini anna ni'matallahi alaihi bitauhidi tujibu alaihil faraha bihi wal khaufa min salbihi. Ma'rifatu ini pengetahuan. Al-mu'min seorang mukmin. Jadi pengetahuan seorang mukmin atau seorang mukmin harus tahu nih anna ni'matallahi alaihi, bahwa nikmat Allah kepadanya, bitauhidi dengan adanya at-tauhid. Seorang mukmin harus tahu bahwa nikmat dari Allah berupa tauhid. Tauhid sekarang yang kita yakini, tauhid sekarang yang kita fahami, tujibu itu mengharuskan alaihi atasnya al-faraha bihi, senang dengannya, wal khaufa dan takut, min salbihi dari salbihi tercabutnya. Maksudnya, dan harus memunculkan rasa takut kalau tauhid yang sudah ada dalam diri kita itu hilang atau dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, pasal keempat ini tentang bahwa seorang mukmin harus tahu bahwa nikmat Allah berupa tauhid mengharuskan dia untuk berbahagia atau senang, dan juga di saat yang sama harus takut kalau diambil lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Idza arafta ma dzakartu laka ma'rifata qalbin wa arafta asyirka billahi alladzi qala Allah fihi a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. An-Nisa ayat 48. Idza arafta, jika kamu sudah tahu, ma dzakartu laka, apa yang sudah aku paparkan untukmu, ma'rifata qalbin, ya, pengetahuan hati. Maksudnya pengetahuan yang betul-betul, ya. Kalau memang kamu sudah tahu apa yang aku paparkan dulu kepadamu tentang pengetahuan ini, tentang tauhid yang benar-benar, wa arafta, dan engkau tahu asyirka, tentang kesyirikan billah kepada Allah, alladzi, yang qala Allah fihi, telah Allah singgung, telah Allah firmankan di dalam surat An-Nisa ayat 48. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yaghfiru, tidak akan mengampuni, ayyushraka bihi, jika Allah disekutukan, wa yaghfiru, dan Allah akan mengampuni, ma duna dzalika, kesalahan atau dosa, duna dzalik, selain itu, selain kesyirikan, liman yasha, bagi yang Allah kehendaki. Ini ayatnya jelas bahwa kesyirikan atau menyekutukan Allah, kalau dia meninggal dunia dan belum bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak akan mengampuninya. Adapun selain kesyirikan, maka Allah akan mengampuninya bagi yang Allah kehendaki. Artinya, ada yang diampuni langsung,
dan ada juga yang diazab terlebih dahulu kemudian Allah ampuni ketika dia tidak menyekutukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa arafta dinallahi alladzi arsala bihi rusula min awwalihim ila akhirihim alladzi la yaqbalullahu min ahadin siwah. Wa arafta dan kau tahu dinallah agama Allah alladzi yang arsala bihi rusula Allah telah mengutus dengan agama Allah ini ar-rusula para rasul min awwalihim dari paling pertama awalihim ya pertamanya mereka para rasul ila sampai akhirim paling akhirnya para rasul alladzi yang la yaqbalullahu Allah tidak akan menerima min ahadin dari seorang pun siwahu selainnya yaitu selain agama Allah ini itu agama at-tauhid. Wa arafta dan engkau tahu ma asbaha apa yang terjadi ghalibun nas kebanyakan manusia fihi dalam masalah tauhid ini minal jahli dari ketidaktahuan, kejahilan atau kebodohan bihadza ya dengan tauhid ini. Afadaka ini akan memberikan kepadamu faidata ini sebanyak 2 faidah. Maksudnya di sini ketika engkau sudah tahu bahwa ternyata kebanyakan manusia itu tidak paham tentang at-tauhid atau bahkan ia tidak ngerti, katakanlah bodoh tentang tauhid, sedangkan kalian tahu tentang tauhid. Maka melihat kenyataan ini memunculkan 2 faedah besar. Nah, al-ula pertama al-farahu bi fadlillahi wa rahmatihi. Senang, bangga dan bahagia bifadlillah dengan karunia Allah wa rahmati dan rahmatnya. Dengan kita memiliki tauhid maka kita senang. Ini merupakan karunia dan rahmat Allah yang sangat besar. Sebagaimana Allah nyatakan ya dalam surat Yunus ayat 58. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Qul katakanlah bifadlillahi dengan karunia Allah wa birahmati dan dengan rahmatnya. Dengan karunia dan rahmatnya berarti kita sudah mendapatkan tauhid ya. Dengan karunia dan rahmat Allah yaitu adanya tauhid fabidzalika maka dengan itu falyafrahu hendaklah kalian atau mereka senang. Huwa karena dia itu tauhid ya atau kembali ke keutamaan dan karunia ini khairun lebih baik mimma dari apa-apa yajma'un yang telah mereka kumpulkan. Orang-orang musyrikin mereka mengumpulkan harta benda, mengumpulkan sesuatu yang mereka banggakan dan ternyata itu kalah dengan karunia rahmat Allah berupa tauhid. Ini lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Ini yang pertama ya. Faedah yang pertama, kita senang dengan karunia Allah dan rahmatnya ini, yaitu keyakinan atau adanya at-tauhid. Kemudian yang kedua, wafadaka aidan dan berikan satu faedah kepadamu yang lain adalah al-khauful azim. Rasa takut yang mendalam. Takut banget. Lihat nih. Fa innaka idza arafta annal insana yakfuru bikalimatin yukhrijuha min lisanihi, maka sesungguhnya engkau idza arafta jika telah tahu annal insana bahwa seseorang bahwa manusia yakfur akan menjadi kafir bikalimatin karena sebab satu kalimat, satu ucapan yukhrijuha yang dia keluarkan min lisanihi dari lisannya.
Ini keyakinan kita dulu ya. Ketika kita tahu bahwa seseorang bisa menjadi kafir karena ucapan yang dia lontarkan dari lisannya, atau waqad yaquluha wa huwa jahil, terkadang dia mengucapkannya karena ketidaktahuan, fala yu'dzar, maka tidak ada uzur, tidak ada alasan, tidak diterima bil jahli, dengan ketidaktahuan ini, dengan kebodohan ini ya. Artinya ini bisa kita fahami setelah bertubi-tubi difahamkan tentang at-tauhid, namun ternyata berupaya dan berusaha untuk tidak mau memahaminya, maka seperti inilah kejahilannya tidak diterima, tidak dianggap, tidak dikasih uzur. Nah, ini yang kita takutkan ya. Al-khauful adim, ketakutan yang mendalam. Kalau kita tanpa sadar kita mengucapkan ucapan yang mengandung kekafiran. Nah, waqad yaquluha, dan terkadang orang itu mengucapkan kalimat kekafiran, wa huwa yadhunnu, padahal dia menganggapnya tuqarribu ilallah, bisa mendekatkan dirinya kepada Allah Ta'ala, kama dhannal musyrikun, sebagaimana yang dianggap atau yang pernah diyakini oleh orang-orang musyrikin. Khususnya in alhamakallah ma qassa atau ma qussa ala qaumi Musa ma salahihim wa ilmihim annahum atauhu qailin. Khususnya jika Allah mengilhami atau mengilhamkan kepadamu ya, artinya Allah memberikan pemahaman kepadamu, ngerti nih apa yang dikisahkan tentang kaum Nabi Musa alaihissalam bersama umatnya, yang mereka itu solah baik, wa ilmihim, dan ilmu mereka hebat. Akan tetapi annahum, mereka atau mendatangi Nabi Musa qailin, sambil mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Wahai Nabi Musa, tolong jadikan atau buatkan untuk kami satu Tuhan, sebagaimana mereka juga orang-orang musyrikin punya Tuhan-Tuhan yang banyak. Nah, ini kan pernyataan yang berbahaya. Buatkan untuk kami Tuhan. Karena orang-orang musyrikin punya banyak Tuhan yang terbuat dari batu, patung. Nah, pengikut Nabi Musa yang rata-rata orangnya adalah baik dan ilmunya bagus, ucapan yang berbahaya ini keluar dari mulut mereka. Wahai Nabi Musa, tolong buatkan untuk kami Tuhan. Berarti kan meminta adanya Tuhan yang dibentuk atau berhala. Ini ada dalam surat Al-A'raf ayat 138. Fahina idzin, maka ketika itu, ya'dhamu, bisa ya'dhamu atau ya'dhumu khaufuka, maka ketika itu, ketika kita faham bahwa seseorang bisa menjadi kafir karena kejahilannya, atau karena ketidaktahuannya, atau karena ucapannya yang mengandung kekafiran, ketika itulah ketakutan kita akan semakin dalam ya, semakin membesar ketakutan engkau, wa hirsuka, dan semangatmu ya, upayamu, ala ma yukhlisuka min hadza wa amsalihi, semangatmu dari hal-hal yang bisa membuat kamu ikhlas, semangatmu atas apa-apa yang bisa menjadikan ya bersih ya, jauh dari kesyirikan, min hadza, yang dari ini semua, wa amsalihi, dan semodelnya. Nah, berikutnya al-faslul khamis, pasal kelima yang akan kita bahas di pertemuan yang akan datang insyaallah. Insyaallah ini akan lebih jelas dengan kita dengarkan diulang-ulang, atau kalau ada pertanyaan bisa diajukan lewat ruang guru atau Google Meet, atau mungkin pakai lewat WA juga tidak mengapa.
anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang bisa kita bahas. Semoga kita semua dan orang-orang yang kita cintai selalu diberikan nikmat at-tauhid dan dijaga nikmat tauhid ini sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.